karena kita belum berdamai. Kan harusnya kalau kita tahu bahwa kita nggak bisa ngalahin sesuatu, mending kita berdamai kan. Tapi kalau kita paksa, kita yang bakal ambruk, kita yang bakal hancur. Kayak misalnya kita menghadapi sesuatu yang kayaknya terlalu besar dibandingkan diri kita. Kalau kita ukur kira-kira kita nggak mungkin mengalahkan dia, maka cara untuk mendapatkan kebaikan justru berdamai dengan dia. Sehingga dengan berdamai kita bukan hanya bisa dapat kebaikan, tapi kita malah disupport oleh dia. Ini berlaku secara logis dalam kehidupan kita, apapun itu. Saya dulu pernah awal-awal belajar surfing ya, diajari tuh teknik-teknik cara menghindari ombak, cara untuk take off, cara untuk riding, cara untuk sampai ke poin-poin itu tempat kita ngambil ombak. Salah satu filosofi surfing yang saya belajar adalah ombak itu jangan dilawan, tapi ombak itu ditunggangi gitu. Karena kalau kita lawan ombak, pasti kita yang hempas ke pantai. Atau kalau kita mau menghindari ombak karena nggak bisa nunggangin, caranya jangan dilawan, tapi kita misalnya kayak ini, nggak tahu benar apa enggak ya, ketika misalnya saya kelepas papan surfing saya lepas nih, maka cara biar nggak ke bawah arus, mending saya ngapung karena arus itu kan di bawah. Jadi saya ngapung aja, jangan dilawan. Kalau dilawan capek, nanti habis energi, habis tenaga, kelelep gitu. Udah ngapung aja. Awalnya kayak gini, ke ombak ambing itu lama-lama dia ke depan, ke ombak ambing ke depan sampai ke pantai. Jadi jangan dilawan, jangan diterjang, jangan keluarkan semua energi dan tenaga kita, karena itu sia-sia. Capek doang semua energi kita. Caranya ngapung aja sambil mendekat ke arah papan misalnya. Kalau misalnya kita lagi di atas papan, diajarin cara menghindari ombak. Gimana caranya? Ada yang namanya duck dive. Duck dive itu papannya kita tekan ke bawah, terus kita ombaknya lewat di atas kita. Jadi kita nggak ngelawan ombak, justru kita di bawah ombak. Nanti ada lagi versi yang cara menghindarinya di balik papannya. Yang paling sering saya pakai karena saya pakai longboard, itu papannya dibalik, diam di bawah, ombaknya lewat. Kadang-kadang kita diam di bawah sambil lihat ombak tuh, ombaknya lewat. Itu indah banget pemandangannya. Cuman nggak bawa kamera dan di slow mo ya. Kalau di slow mo kan bagus ya, gitu ya, kayak terapi gitu kan. Aku di mana gitu. Itu ternyata filosofinya kayak gitu, jangan dilawan. Hidup juga kayak gitu. Ada hal-hal dalam kehidupan kita, kalau kita lawan kita bakal hancur. Salah satu di antara hal yang kalau kita lawan kita hancur adalah masa lalu. Karena kita nggak bisa merubah masa lalu kan? Betul. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, itu udah terjadi. Gimana pun kita berusaha habis-habisan untuk merubah apa yang udah terjadi, nggak bakal bisa. Udah pasti, karena itu udah berlalu. Sehingga satu-satunya cara kita untuk menghadapi masa lalu adalah berdamai. Apa maksud melawan masa lalu? Berandai-andai, larut dalam rasa bersalah, atau mencari kambing hitam siapa yang salah. Kadang-kadang yang kita salahkan Allah juga, dengan menuduh Allah nggak adil, Allah nggak dengar doa saya, apa maunya. Ini sama dengan kita ngelawan masa lalu, dan nggak akan ada yang berubah. Masa lalu tetap kayak gitu, luka tetap luka, musibah tetap musibah, kehilangan tetap kehilangan, dan apa yang udah hilang nggak akan kembali. Satu-satunya cara untuk menghadapi masa lalu, bahkan menjadikan masa lalu sebagai sebuah energi support kita di masa sekarang dan masa depan, adalah berdamai dengan masa lalu. Ketika ngelihat ombak, kalau saya lawan, saya pernah melawan ombak, sok-sokan lah gitu, karena kan si bolang ya, karena anak pantai ngerasa ombak biasa gitu. Ternyata ombak kalau kita di atas papan itu dilawan ya habis, papannya naik, saya ketimpa papan. Itu beberapa detik saya seperti orang yang amnesia gitu. Aku di mana? Kamu siapa? Jadi kayak teng gitu. Papannya bukan shortboard yang segini, papannya sekitar 2,5 meter panjang, papannya gede, berat, kena di wajah. Pernah. Terus dilawan lagi, akhirnya kegulung, ombaknya 3 meter, kegulung sama ombak, dan pas kegulung sama ombak itu bukan diseret di atas, dia dibenamin ke bawah, di bawah baru diseret ke pantai. Sampai di pantai udah berdarah-darah. Pernah. Jadi
emang nggak untuk dilawan sih. Tapi pas sudah mulai berdamai, oke. Saya awal-awal itu protes, kenapa sih setiap saya masuk ke air, saya pedal, ombak besar datang, namanya set. Selalu datang set kalau saya masuk ke air. Giliran orang lain masuk ke air nggak ada set. Kalau saya masuk ke air ada set. Ini maunya apa sih si laut teh? Kenapa setiap saya masuk air datang set? Set itu udah gede dan beruntun, nggak ada jeda gitu. Kalau ombak yang biasa dia datang jeda, kita bisa jalan dulu. Ini nggak beruntun sampai 5. Tuk 5 namanya set. Kenapa ada set terus? Lama-lama akhirnya oke. Kan namanya juga ombak. Tujuannya kan emang untuk memberikan dorongan kan. Ya udah berarti kalau mau nyaman jangan dilawan. Kita nyelam, kita apa? Begitu sampai di poin, caranya justru ditunggangin ke ombak. Begitu bisa nunggangin ombak, rasanya tuh kayak free banget, kayak aku naik di atas air, ya jadi kayak jalan gitu. Itulah hidup. Jadi kalau kita lawan masa lalu, udah pasti masa lalu gak akan bisa dikalahkan. Arti dikalahkan dirubah sesuai keinginan kita, gak bisa. Yang bisa kita lakukan menunggangi pengalaman, menunggangi setiap luka sebagai sebuah energi kita untuk menjalani hari ini dan hari esok. Dan itu dimulai dari kemampuan kita berdamai. Karena ada orang yang gak mau berdamai dengan kenyataan, pokoknya aku maunya gini. Pokoknya harusnya dia begini, harusnya semua orang begini, kan gitu ya. Melawan orang yang kita nggak kenal supaya dia berubah seperti yang kita kehendaki, itu pertarungan yang nggak akan mungkin dimenangkan. Dan orang dia nggak kenal kita, gimana kita berharap dia seperti yang kita inginkan? Kita berharap netizen semuanya mengerti kita. Itu sama dengan melawan giant raksasa yang nggak mungkin kita kalahkan. Jumlah mereka terlalu besar, mereka nggak kenal kita, mereka free mau ngomong apa aja tentang kita, mereka tinggal ngetik dan send, mereka nggak ada tanggung jawab moral dan etika sama sekali. Terus kita kayak berharap harusnya netizen itu, harusnya followers itu, harusnya orang-orang tuh kayak gini kan, seperti keinginan kita. Itu kayak melawan sesuatu yang nggak mungkin kita kalahkan. Ngapain kita bertarung untuk sesuatu yang kita pasti kalah? Akhirnya kita berdamai. Apakah dengan diam? Apakah dengan ignoring? Ignoring itu diajarkan Al-Quran. Dzarhum, tinggalkan mereka, abaikan mereka. Apakah dengan diam? Apakah dengan ignoring? Ataukah dengan beberapa di antara mereka itu yang kita coba ambil sebagai sebuah muhasabah, evaluasi, atau bahkan menjadi inspirasi? Ya berdamai aja. Namanya sosial media memang kayak gini gitu. Namanya kita hidup di antara manusia memang kayak gini. Kita nggak bisa memaksakan semua orang itu baik, walaupun harapannya memang kayak gitu, tapi nggak bisa memaksakan. Ada aja orang usil, ada aja temen yang toksik, ada aja tetangga yang mengganggu, yang annoying, yang berisik, yang apa. Ada aja, kita hidup di antara manusia. Nah kalau fakta dan kenyataan itu mau kita lawan, kita yang rontok. Kita berharap pasangan, keluarga, sahabat, tetangga, seluruh masyarakat seperti keinginan kita. Kadang kita rontok sendiri.